Memang tugas Kresna apa? Itu menyeimbangkan alam ini kan. Tugas Kresna tadi Menjaga alam kan. nuturin kan? Iya. Jenengan sebagai pendamping kan nuturi terus. Iya. Kadang diabaikan, kadang nggak ada yang empati. Apalagi empati, simpati kagak, antipati ya. Jenengan dibilang wah insinyur sok pinter. Aku ini petani puluhan tahun, masa lu ajarin kan gitu ya? Nggak apa-apa. Itulah. Tapi sebetulnya bukan ke sana, Li. Intinya bukan paice. Oke? Intinya adalah lapang jiwamu ketika melayani, mengikuti dawuh beliau itu. Itu yang paling penting. Makanya jangan putus pranayamanya, pernapasan panjangnya jangan putus sedikit pun. Kalau lepas sebentar sambung lagi karena itu kunci agar beliau tetap bertahta di napasmu. Jadi indah, makanya dilengkapin. Kalau paice yang itu pengingat kalau paice. Jadi tidak harus lu pakai. Nanti suatu ketika ada orang pengen diminta, bajuku berapa biji? 8 biji yang bagus-bagus kayak baju Jepang itu. Diminta. Di mana sekarang? Tak satu pun saya ada. Tapi akhirnya tergantikan dengan baju-baju yang lebih lengkap, lebih komplit. Ya kan, kasarnya gitu. Oh, ini harus lebih baru. Oh, ini sarung baru. Oh, ini. Nah, itu lihat tuh. Biawa itu alu sedekat itu nyari saya itu. Jadi kalau saya ngopi di situ, dia di situ dan nongkrong nungguin. Kebayang jenengan. Nah, itu di situ. Tak lari. Iya. Tidur sama saya itu. Kebayang jenengan. Biawa tidur nemenin. Kayak di Kuta Banding dulu itu 4 gede-gede. Makanya bangun sampai apal suara biawa. Itu naik-naik meja lihat. Lihat tuh naik-naik meja. Biasanya biawak kabur ya kalau Kabur. Jadi apapun itu akan dilengkapi tatkala kita betul-betul lapang jiwa. Makanya tak tulis itu WC agar kita latihan ikhlas terus. Wes oh dadi WC aja. Kowe inget WC kae. Kalau sudah keluar jangan lu pungutin. Nah, itu. Jadi makanya Bakung berusaha untuk menikmati luka ya. Menikmati luka. Pada luka parah, menikmati kepedihan, menikmati apapun. Itu anjing itu nyemplung itu jam 2 dini hari, nggak bisa naik. Kok aku tuh paginya habis ngelepas tali, pas mendirikan tiang itu kan pakai tali itu. Tuh tiang tuh, itu berapa orang mendirikan itu? yang ini. Itu loh, mendirikan kayu itu berapa orang? Iya berapa orang itu? Tebak. 3 orang. Kenapa 3 orang? Di sini ada berapa orang? Nggak tahu ya. Di sini ada berapa orang? Kamu juga baru datang. Aneh aja. Nggak ada orang di sini. 1 orang. Kebayang jenengan? Itu menunggu dawuh untuk menggerakkan. Dari pojokan sana digelindingkan. Cara menggelindingkannya itu juga nunggu dawuh. Cara mendorongnya juga nunggu dawuh, cara menegakkannya juga nunggu dawuh. Kalau sendiri sebadan Bakung secara Iya. nasional nggak mungkin itu loh. Terus ngangkat ini berapa orang? Ini Nah, kalau logikanya 2 orang lah. ini kan. Di sini ada berapa orang, Nak? 1 orang. Nah, iya. Itu dari kali. Kalau di sana. Basah kondisi basah. Kayaknya habis ditebang orang. Ngerti? Ketika sudah sampai di sini Bakung geser aja gak kuat. Sampai sebegitunya penyertaan itu. Illogical tapi terjadi gitu loh. Ngangkat ke atas itu aja nggak mampu. Akhirnya bikin kayak tangga kecil itu. Dorong. Seperti itu main jungkit. Itu dari kali, bisa bayangkan panjenengan. Kan jauh tukat itu. Ini pohon mangga ini. Mungkin nggak tahu lah. Yang jelas itu tergeletak. Kayaknya orang habis nebang-nebang, hanyut, ya kan?
Udah begini bentuknya dua. Iya, dibilangin kan orang kayak Bakung ini kan eman, ini tak belikan epoksi kan jadi bagus. Jadi kayak marmer. Kalau aku bikin tak belikan epoksi. Beliin kalau kamu punya duit epoksi. Untuk bikin kejutan sama yang punya. Bukan untuk kita. Epoksi aja sekaleng. Nanti kamu kesini gumun lihat. Jadi kayak marmer itu. Nggak usah pakai tangan orang lain. Jadi bersyukur saja kalau ini. Kalau aku tuh kulitnya nggak tak buang. Tadi ada yang ngeletekin sih. Jadi kalau ada kulitnya lebih indah. Tapi tak simpen. Ini tak simpen. Nanti kalau ada epoksi memang tetap tak pasang. Jadi bagus. Tapi atasnya pengen saya tak kasih bunga-bunga pengantin ini selama beliau masih memberikan bermekaran. Sekarang beliau bisa bayangkan, kita ini hidup di tengah taman bunga, bermekaran siang malam. Ada tamu tanya, Mbah aku nggak suka wewangian ya? Maksudnya apa? Bunga-bunga ini bermekaran aneka warna begini, Mbah aku dibilang nggak suka wewangian. Maksudnya mungkin dupe macam-macam. Kalau kita ini sudah dikasih wewangian alam seindah ini, seistimewa dan semula begini masih nanya wewangian. Lucu ya? Aneh kan? Nah inilah kepekaan hidup sebetulnya ke sana. Ya, enggak apa-apa. Memang pencapaian itu kan lain. Kamu aja bingung. Ini memang dibiarin begini. Itu kamu ya orang pertanian ya. Pasti kan mengabaikan tumpuk warige. Dimana kita itu natural farming, menanam, merawat apapun tanpa membunuh. Kalau aku bukan membunuh, tidak mau saya nyabut rumput aja mikir saya. Rumput dari depan sampai belakang itu manfaat. Bisa untuk obat-obatan, bisa untuk menciptakan keteduhan. Bakar-bakar, enggak pernah selama di sini Mbahku. Enggak pernah saya. Saya coba berterima kasih pada aneka tumbuhan, pokoknya saya rawat, saya nanam di sela-sela mereka, kan subur kan, serai, cabai, macam-macam, pisang juga berbuah, sudah berapa tandan itu? 4 tandan, yang 1 tandan untuk burung dan codot, pepaya 28 buah itu saya ngambil 2 saja, lainnya untuk burung, untuk teman-teman, untuk codot yang mau gitu. Kebayang kan maksudnya? Bunga-bunga ini untuk lebah-lebah yang berdatangan, untuk kupu-kupu, kumbang segala macam. Ini sengaja tak kasih ranting, kenapa? Lawan. Eh? Lawan. Bukan, kebayang nggak kalau ini dipotekin orang setiap hari? Kayu ini dipotekin orang setiap hari? Susah. Bukan, ini kan barang mahal. Tahu nilainya? 1 gram berapa? 1 on berapa harganya? Gak haru ini. Nah, kan kasihan yang punya kalau saya. Saya bantu jaga tapi dengan cara saya sendiri. Ini inventaris orang yang sangat diberkahi dan dimuliakan, harus kita jaga dan kita rawat. Tapi caranya tidak kentara gitu kan. Bahkan yang kita bantu bisa nggak nangkep. Pohon limau ini. Karena ada duri. Yeah. Biar yang diambil tuh daun limonya aja gitu. Kayak gitu maksud Bakung. Jangan motei yang dagangan orang kan. Kan dagangan itu, Li. Nilainya 1 on berapa coba? Ini sudah kumpalnya udah bagus ini. 5 juta. Kebayang jenengan. Kalau dipotekin orang setiap hari, secuil. Tahu-tahu gripes entek. Yang dimarahin siapa? Oh. Yang duduk di sini toh. Ya gitu. Jadi Bakung hati-hati sekali. Oh, bisa taruh di sini. Kan dulu untuk contoh untuk orang Arab. Orang Arab bikin konten gitu. Bantu promosi. Berarti Bapak Kiai ini banyak punya gaharu. 3.000 pohon, mau beli berapa? Kalau ada klien, silahkan tawarin. Beliau masih ada 3.000 pohon. Oke? Sebesar ini. Lebih gede. Monggo silahkan promosikan. Beliau bikin wine juga, bikin
Ya macam-macam. Distilasinya mantap lah. Inokulen. Tapi kubalnya di bawah, di dalam. Apanya itu? Kubalnya kan di dalam. Iya, iya, iya. Kalau ini nggak bau deh.